LBH MADN lagi datang ke Balikpapan dalam rangka apa nih? Dalam rangka pendampingan terhadap masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka. Silakan Pak Wakil. Dalam rangka mendampingi BAP di Polda Metro akibat dari adanya perdamaian yang nggak sanggup dibayar oleh PT yang melaporkan. Ya, kita dari sini akan menginvestigasi apakah di sini ada kriminalisasi atau memang yang dirasakan memang perbuatan melanggar hukum atau kriminalisasi kepada ketua adat yang melakukan upacara adat. Apa nih? Orang Pasir, Dayak Pasir atau masyarakat biasa sini yang terlibat? Dayak Pasir. Oh, Dayak Pasir. Ya. Tokoh Dayak Pasir ya. Ya. Ya, jumpa lagi saudara. Saat ini saya Lawadi Nusa dari Detik Borneo hadir di Balikpapan memantau kasus pemanggilan Bapak Haryadi, Ahmad Haryadi, Kepala Adat Besar Dayak Pasir Kalimantan, yang mana dalam panggilan sebagai tersangka. Jadi kita lebih lanjut akan bertanya dengan pengacara tim kuasa hukum. Adil Katalino bercermin ke surga bersengat ke jubata. Harus. Ya, selamat malam. Hari ini kami telah melakukan pendampingan kepada Pak Haryadi, Muhammad Haryadi, Kepala Adat Pasir, Kepala Adat Besar Pasir, Dayak Pasir Kalimantan Timur, bahwa kami sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh Polda Kaltim dalam melakukan pemanggilan BAP kepada tersangka. Bahwa baru pertama kali bahwa klien kami Ahmad Haryadi dipanggil sebagai tersangka untuk di BAP tanpa beliau diberikan kesempatan untuk membuktikan bukti-bukti seperti surat pembelaan diri dan sebagainya. Bahkan ada perdamaian yang dilakukan oleh perusahaan yang dihadiri oleh pihak Kodim, pihak pemerintah daerah setempat, oleh kepolisian juga. Tetapi Pak Ahmad Haryadi, beliau langsung ditahan, langsung ditangkap tanpa ada pembelaan diri yang dilakukan oleh beliau. Oleh sebab itu, kami atas nama saya sebagai Ketua LBH MADN, Jelani Kristo, meminta bahwa masyarakat Pasir untuk menolak apa yang dilakukan oleh Polres Polda Kalimantan Timur dalam tindakan-tindakan yang kami duga ada kriminalisasi. Dalam sekejap seperti kilat langsung ditangkap, ditahan tanpa ada untuk melakukan pembuktian pembelaan oleh dirinya. Oleh sebab itu, harapan kami untuk DAD juga turut serta yang melakukan perlawanan apa yang dilakukan oleh pihak Polda, oleh perusahaan, supaya ke depan perusahaan jangan sampai sewenang-wenangnya melakukan tindakan tanpa ada kesepakatan, musyawarah dan sebagainya, dan kesepakatan yang sudah dibuat dilanggar oleh perusahaan dan tokoh adat ini dikriminalisasi. Di sini juga hadir sebagai Wakil LBH MADN Pak Agus, beliau sebagai pengacara, tolong berikan tambahan. Baik. Jadi dalam pemeriksaan tadi, dan kebetulan kami baru mengenal Pak Ketua itu baru beberapa minggu, dan adanya panggilan tersangka ini cukup singkat ya. Nah,
panggilan tersangka sebagai tersangka pertama itu dilakukan pada hari dan jam yang sama pada saat waktu akan dilakukan pemeriksaan. Nah, kemudian klien kami menghubungi dari kepada pihak penyidik bahwa tidak mungkin panggilan jam 10 di tanggal yang sama, panggilan baru dikirim, kita harus datang. Dan akhirnya kami menyarankan untuk ditunda, untuk dilakukan pemanggilan ulang untuk diperiksa sebagai tersangka. Nah, ketika panggilan itu datang dan kami langsung bersedia hadir dan dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut telah terbukti bahwa antara terlapor dan pelapor sudah dilakukan perdamaian. Nah, dalam perdamaian tersebut bahkan dihadiri oleh para ada polisi, ada koramil, ada pemuka adat, ada kelurahan, kecamatan, ya. Nah, kemudian ketika mereka perusahaan ini tidak sanggup membayar dari yang harusnya dibayarkan 150 juta dan sisa 50 juta, mereka melakukan laporan ke Polda Kaltim. Dan ajaibnya di sini, pemeriksaan baru dilakukan 1 kali sebagai tersangka, yang sebelumnya sebagai saksi. Ya. Pak Aryani sebagai Kepala Adat Besar Dayak Pasir langsung dilakukan penahanan. Di sini luar biasa, karena telah dijawab di dalam pemeriksaan yang kami hadiri tadi bahwa uang yang 150 juta ini bukan untuk kepentingan Pak Aryani semata-mata, akan tetapi untuk pembelian sapi, untuk pembelian bakti sosial, untuk biaya tukang masak. Nah, kalau ini merupakan suatu tindak kriminal, kenapa tidak dibuktikan dulu melalui pemeriksaan saksi terhadap mereka yang menerima uang yang katanya itu hasil kejahatan? Nah, di sini kental sekali nuansanya. Nah, bahkan kami tadi dalam pemeriksaan memang dilakukan sangat singkat, ya. Dari 40 lebih pertanyaan dilakukan hanya kurang lebih sekitar 2 jam. Nah, kemudian setelah dijabarkan bahwa ini ada perdamaian, tidak ada pemerasan, tidak ada kekerasan, tidak ada pemaksaan, dan kemudian uang-uang ini juga dilakukan untuk kepentingan adat. Tapi penyidik nggak menggubris itu. Dan seketika itu juga kami disuruh menunggu, langsung dari penyidik melakukan pemberitahuan bahwa bakal ditahan. Sudah, kami menghormati hak dari penyidik. Kami tidak melakukan apa-apa, dan kami juga langsung menghubungi para tetua adat, pimpinan kami di ADN, memberitahukan hari ini ada kejadian seperti ini, dan memang kami berharap seluruh Dewan Adat Dayak se-Kalimantan, khususnya dan Jakarta, untuk segera bersatu kita melawan ketidakadilan ini. Karena sekali ini berjalan, seluruh masyarakat Dayak akan terus dikriminalisasi. Ya, kami berharap kita semua tetap bersatu, kita berjuang, jangan sampai kita tertindas oleh pengusaha-pengusaha dan investor-investor yang beretikat tidak baik. Kami sebagai tim LBH, ya, sangat mendukung pembangunan IKN dan perkembangan Pulau Kalimantan pada khususnya. Nah, jadi kami mendukung investor untuk mengembangkan usahanya di Kalimantan. Akan tetapi mohon hak-hak yang menjadi hak dari masyarakat, hak dari para ketua adat, hak dari pemilik pemangku adat, dan masyarakat pada umumnya semua dipenuhi. Kalau memang ada plasma, silakan dipenuhi. Kalau memang ada hak dari mereka, tolong dipenuhi. Jangan diambil semuanya. Ya. Demikian dari saya. Terima kasih. Ada mungkin ini kan sudah ditahan, apa yang akan dilakukan oleh tim LBH? Mungkin Ya, kami akan untuk melakukan dalam waktu dekat ini permohonan penangguhan penahanan, karena kami yakin Pak Ketua Adat Besar Dayak Pasir tidak akan melakukan tindakan kriminal lainnya, ya, dan tidak akan menghilangkan barang bukti, dan akan berkelakuan baik. Untuk sementara seperti itu ya Pak Ketua. ya, siap.
KPI itu bagaimana, boleh cerita sedikit Pak? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya nama Sukmana, mewakili masyarakat adat Pasir. Sangat menyayangkan sekali kenapa hal ini bisa terjadi. Karena beliau selaku Ketua Adat Dayak Besar Dayak Pasir betul-betul artinya memberi pembelaan terhadap masyarakat. Bagaimana ibu kota ini bisa datang ke sini, sementara dengan cara seperti ini saja kami selaku masyarakat tertindas oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi kami sangat mendukung program pemerintah yang ada, tetapi hak-hak kami untuk saat ini diintimidasi oleh pihak-pihak perusahaan yang datang tidak berpihak kepada